Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Syuri Ahmad, NIM 123801000, Prodi Desain Komunikasi Visual. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS PKS kedua 2020-2021. Baiklah, saya mulai dengan share screen. Bangun datar dan juga fisika ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program untuk menghitung bangun datar. Untuk kita membuat program, kita harus mengetikkan ini include YoStream dan juga include string using namespace using namespace std. Habis itu kita masukkan in main, dan juga saya menggunakan do di sini untuk menambahkan pilihan, dan di sini saya gunakan count, di mana digunakan untuk output data untuk ditampilkan saat compile file. Nah, baiklah. Dan juga ini ending untuk mengakhiri kata, menghitung untuk yang pertama. Baiklah, untuk yang pertama saya membuat pilihan untuk luas persegi. Fungsi count di sini digunakan untuk menghitung, dan sin ini adalah untuk perumusan untuk menghitung. Fungsi sin untuk menginput data. Jadi selanjutnya untuk pilihan kedua, di sini ada luas persegi panjang, lalu count-nya kita masukkan. Habis itu sin untuk sin seperti tadi. Habis itu untuk pilihan ketiganya ada luas jejer genjang. Lalu kita buat count di sini untuk output data yang akan ditampilkan, yang nanti bakal ada saat kita compile file. Habis itu sin di sini sama gunanya tadi untuk digunakan sebagai inputnya, rumusan sinnya. Baiklah. Nah, di sini selanjutnya kita akan menjalankan program tersebut dengan cara mengeklik F11 atau menggunakan compile and run, ada di sini tempatnya. Baiklah, kita mulai. Nah, saat sudah di compile file akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini seperti yang tadi kita lihat, jadi ada pilihan 1 sampai 4. Untuk yang pertama kita akan mencoba luas persegi panjang. Kita masukkan angka 1. Masukkan sisi, contoh sisi luas persegi 10 cm contohnya. Maka di sini langsung terlihat fungsi sin tadi, langsung terlihat bahwasanya sisinya 10. Hasil luas bangun datarnya adalah 100. Nah, dan untuk mengulangi kembali, maka saya beri pilihan ya dan tidak. Kita ulangi ya. Kita akan menghitung luas persegi panjang. Maka kita kasih nomor 2, enter. Masukkan panjangnya 10. Masukkan lebar, contoh lebarnya 20. Maka langsung terlihat di sana luas persegi panjang sama dengan 200 cm. Nah, jika kita ingin melanjutkan, maka kita ketik ya. Kita coba yang ketiga untuk luas jejer genjang. Maka kita masukkan alasnya, contohnya alasnya 10, tingginya 20. Maka luas jejer genjang di sini adalah 200 cm. Untuk
apabila kita tidak ingin mengulangi, maka kita tulis tidak. Maka selesailah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk bagaimana cara membuat flowchart-nya. Nah, di sini untuk start kita menggunakan main. Menggunakan main, langsung kita buat apa namanya declare. Terus ini declare string pilihan ulang. Lanjut, kita buat output untuk program menghitung luas datar, bangunan datar. Lalu kita lanjut dengan output yang pertama luas persegi panjang, luas persegi. Output yang kedua luas persegi panjang. Yang ketiga luas jajar jenjang. Yang keempat untuk opsi keluar output ini output yang pilihan, maka terbuatlah input untuk input pilihan sesuai yang 1, 2, 3, dan 4 ini. Lanjut kita buat ininya apa namanya declare-nya lagi untuk real array sisinya, bagaimana hasilnya, kita buat declare hasilnya juga, maka terbentuklah pilihan pilihan yang pertama, pilihan kedua, dan ketiga. Kalau Anda yang pilihan pertama true-nya, maka di sana akan muncul output untuk luas persegi dan juga luas masukan sisi. Input sisi hasil, lalu output untuk perumusannya, luas persegi sisi kali sisi tersebut. Lalu apabila salah maka dia lanjut ke pilihan kedua, true-nya output untuk luas persegi panjang, output masukan, maka dia keluar masukan panjang, input sisi, habis itu masukkan lebar, lanjut input sisi, maka declare dia langsung menghitung hasil untuk output luas persegi panjang dengan rumus yang tadi kali lebar tersebut. Untuk pilihan yang ketiganya di sini luas jajar genjang sama seperti tadi, dia output masukkan alas, maka dia akan input untuk sisi, output tinggi, dia berapa tadi kan, input langsung menginput tinggi tadi, langsung hasil yang sisi dikali sisi tersebut. Lalu untuk pilihan keempat, apabila benar maka dia akan keluar output error, masukkan antara 1, 2, 3 atau 4. Dan untuk declare-nya maka dia keluar tidak. Lanjut untuk pilihan yang keempat, maka dia akan muncul output ya atau tidak. Maka menginput ulang, untuk pilihan ulangnya sama seperti tadi, 4 ulang antara ya atau tidak. Kalau misalnya ya ke atas, kalau misalnya tidak ke atas, kalau misalnya iya, dia akan keluar. Begitu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan fisika tentang rumus Ohm. Maka untuk sama seperti tadi, untuk memulai program kita masukkan include Ohm string, include string, using name dan sebagainya, in main string pilihan ulang. Habis itu kita gunakan count untuk output data yang mana nanti akan ditampilkan. Contohnya yang tadi kita akan bagaimana program untuk menghitung fisika Ohm. Nah, maka di sini saya tulis pilihan ada 3, 1, 2, 3. Yang pertama tentang tegangan, kuat arus, dan hambatan. Di sini digunakan untuk inputnya. Maka deklarasi if else dan if merupakan program percabangannya tadi. Sama untuk yang pilihan pertamanya tegangan, maka di sini rumusnya sama dengan kuat arus dikali hambatan. Maka saya munculkan masuk
I, dan sebagainya, maka dia akan menghitung count, masukkan hambatannya, rumus R, maka dia akan menginput, maka inilah perumusannya untuk rumus kuat arus dan juga rumus hambatan. Maka dia akan menghitung tegangannya. Maka muncullah di sana tegangan volt. Sama untuk pilihan kedua kita akan menghitung kuat arus, sama masukkan tegangannya, habis itu masukkan hambatan, input, output. Kita masukkan rumusnya, di mana di sana dibagi. Maka keluarlah hasilnya, hasil dari perumusan kuat arus. Untuk pilihan ketiga, di sini ada tegangan, di mana tegangannya hambatan. Di sini hambatan. Hambatan sama dengan, jadi hambatannya V kali V dibagi 1, habis itu dimasukkan, maka keluarlah hasilnya seperti tadi. Nah, untuk mengulangi maka ada opsi ya atau tidak. Untuk kita compile and run, kita bisa menggunakan tombol F11 atau ada icon di sini. Apabila berjalan, maka keluarlah tampilan seperti ini. Ini untuk opsi yang pertama, kita akan mencoba bagaimana program hukum Ohm. Kita yang pertama, kita coba tegangan. Kita masukkan kuat arusnya, contohnya 12. Hambatannya 2. Maka di sini tegangan hasilnya 24. Jika kita ingin mengulang, maka tulis iya. Bila di sini kita akan lanjut untuk menghitung kuat arus. Kita masukkan angka 2, maka keluarlah kuat arus. Maka tegangan kita masukkan tegangan, ya. Kita disuruh masukkan tegangan. Contoh tegangannya 24. Dan juga kita masukkan hambatannya. Hambatan di sini kita masukkan 2. Maka hasil kuat arus di sini terlihat 12 ampere. Jika kita ingin mengulang, maka kita tulis ya. Maka di sini muncul lagi. Kita pencet nomor 3, kita coba hambatan. Setelah itu kita masukkan tegangannya berapa. Tegangannya kita coba 24. Kita masukkan kuat arusnya. Kuat arus yang tadi sudah kita pakai 12. Maka di sini terlihatlah bahwasanya hambatan yang kita inginkan, hambatan dari kuat arus dan hambatan tadi yang kita masukkan adalah 2 ohm. Nah, jika kita tidak ingin mengulang, kita tulis tidak. Maka selesailah. Jadi itu untuk penjelasan projectnya. Sama seperti bangun datar. Untuk memulai kita akan menggunakan main. Untuk start kita menggunakan main. Habis itu declare-nya
string pilihan ulang. Untuk output kita masukkan program hukum ohm. Output yang pertama adalah tegangan, output yang kedua kuat arus, output yang ketiga hambatan. Maka di sini adalah output 1 sampai 3. Silahkan pilih. Maka input untuk memilih untuk pilihan pertama true, habis itu declare real var-nya, habis itu lanjut ke output untuk memasukkan tegangan. Ini untuk tegangan, habis itu memasukkan apa namanya, masukkan tegangan tadi, habis itu di input, habis itu masukkan rumus hambatan. Tadi yang ini kuat arus, yang R ini hambatan, maka terinputlah hambatannya. Lalu untuk deklarnya di sini ada bahwasanya dikali, untuk rumusnya itu kuat arus dan hambatan dikali, maka outputnya akan keluar. Untuk pilihan kedua, pemilihan kuat arus, di sini deklarnya real driver. Juga untuk output yang pertama, untuk outputnya kuat arus sama dengan tegangan dibagi hambatan, maka di sana lanjut dengan output masukkan ini dulu tegangan, masukkan tegangan, menginput tegangan, lanjut output masukkan hambatan tadi, lalu dia menginput, lalu dia mendeklar bahwasanya hasil dari kuat arus tersebut, maka terciptalah berapa ampere. Untuk pilihan ketiga, di sini ada rumus tegangan. Rumus tegangan adalah rumus hambatan. Rumus hambatan. Rumus output hambatan sama dengan tegangan dibagi dengan kuat arus. Kalau kita memasukkan tegangan, lalu dia menginput, lalu kita masukkan kembali kuat arus, lalu dia menginput, lalu deklarnya langsung membagi, lalu kita akan keluarlah output dari hasilnya berapa ohm. Lanjut untuk pilihan ketiga, kalau misalnya ini error untuk memasukkan kata 1 sampai 3. Lalu untuk output berikutnya ada kata ulang, iya atau tidak. Maka dia akan menginput ulang, kalau misalnya ya, dia akan selesai. Dia kalau misalnya ulang, ya, gitu kan. Dia akan mengulangnya. Kalau misalnya dia akan mengakhiri, gitu. Baiklah, terima kasih. Inilah penjelasan tugas baiklah, ini tugas UAS PKS. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.